Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Cinta Dewi dengan NIM 203421032 dari Prodi Awal Sassia akan mempresentasikan tentang tugas paper review dari mata kuliah Hukum Keluarga Muslim di Dunia. Baik, langsung saja. Artikel ini yang berjudul Evolution of Unofficial Muslim Family Law to Islamic Legal Pluralism in Erdogan's Turkey. Karyanya Ihsan Yilmaz yang di dalamnya itu membahas tentang perkembangan hukum keluarga Islam non-resmi di Turki sejak berdirinya Republik hingga era pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. Dalam kajiannya, Yilmaz juga atau penulis itu menyoroti bagaimana tentang elit Kemalis pada awal abad ke-20 yang memanfaatkan hukum negara itu sebagai sarana rekayasa sosial untuk membentuk warga negara yang sekuler. Namun, upaya tersebut juga diwujudkan melalui penghapusan hukum Islam dan mengadopsi Swiss Civil Code pada tahun 1926. Namun, proses sekularisasi hukum itu tidak dapat berjalan sepenuhnya efektif karena dalam praktik sosial, sebagian besar masyarakat Turki tetap mempertahankan nilai-nilai Islam dalam urusan keluarga seperti pernikahan imam atau imam menikahi, poligami, perkawinan usia muda, dan penceraian melalui talak. Kondisi ini juga menciptakan bentuk pluralisme hukum yang tidak resmi yang hidup berdampingan dengan sistem hukum negara. Penulis juga mengungkapkan bahwa pada masa pemerintahan Partai Keadilan dan Pembangunan atau yang disebut dengan AKP, praktik seperti perkawinan dini dan poligami justru mengalami peningkatan, khususnya di wilayah miskin dan di kalangan pengungsi Suriah. Sikap longgar aparat hukum terhadap kasus perkawinan di bawah umur menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan dan anak. Hal ini juga menandai adanya pergeseran arah hukum dari semangat sekularisme Kemalis menuju konservatisme Islamis yang mendapat legitimasi politik. Dengan demikian, pluralisme hukum di Turki kini bukan lagi semata hasil resistensi masyarakat terhadap sekularisasi, melainkan telah menjadi alat politik untuk memperkuat ideologi keagamaan rezim yang berkuasa. Penulis juga memberikan kontribusi penting bagi kajian sosiologi hukum Islam modern, terutama dalam menjelaskan bagaimana hukum agama dan hukum negara ini saling bernegosiasi di tengah politik populis otoriter. Ia menegaskan bahwa proyek sekularisasi hukum di Turki bukan menghapus hukum Islam, melainkan justru melahirkan bentuk baru pluralisme hukum yang kini dilegalkan oleh negara. Akibatnya, muncul campuran sistem hukum, yaitu legal hybridity yang berdampak negatif bagi perempuan dan anak, serta memperlihatkan bagaimana politik identitas dapat memanfaatkan agama itu sebagai sarana mempertahankan kekuasaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.